hilirisasi sawit salah satunya adalah produk kosmetik. Wah, sepertinya Wak B mau alih profesi saja jadi pengusaha sawit. Wah seru nih, coba Wak B baca dulu ya. Panas Wak B, buatkanlah belum minum dulu Wak B apa kayak soft drink, jus buah gitu. Man, Wak udah gak mau jadi lagi tukang pengelola kafe man. Wak sudah bosan. Kenapa? Wak mau, Kafe Wak nih. Wak mau berubah menjadi salah satu pengusaha dari, tengok nih man, hilirisasi sawit yang akhirnya bisa membuat nih kosmetik man. Wak harus punya persiapan dulu Wak, modalnya juga harus ada, manajemennya itu nggak sembarangan Wak untuk bisnis kelapa sawit. Oh gitu ya man ya. Iya, jangan modal-modal dengkul Wak. Aduh, kalau gitu ada nggak kira-kira yang bisa kita undang di KPWA ini untuk kita bincang-bincang dulu lah? Kebetulan aku mau undang narasumber kita. Satu ada Riap Kasindo. Oh my God. Petani sawit yang sudah tidak asing lagi. Ya kan, sudah diakui lah keunggulannya. Manajemennya juga sudah baik. Kenal Wak itu? Itu namanya Bang Gus kan? Iya, Bang Gus Sarahap. Iya, Bang Gus Sarahap. Cocok lah man. Satu lagi kawan istri aku Wak. Nah, sekarang jadi dia bisnis kosmetik, dia turunan dari kelapa sawit. Ada sabun, ada minyak. Cocok man. Cepatlah, kalau gitu gak usah kita lama-lama lagi. Langsung kita panggilkan narasumber kita. Iya, ada Bang Gus Sarahap dan Rafni Wahyu. Selamat datang. Ya silakan. Wah ini Terima dia. kasih Bapak Gus Sarahap. Halo Bang Silakan Gus. duduk. Ya, makasih. Rafni silakan duduk. Selamat datang. Iya. Baik, apa kabar nih Pak Gus Sarahap? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini Pak Gus Sarahap ini merupakan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat ya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Insinyur Haji Gus Dalhari Harahap. Selamat datang di TVRI Sumatera Utara. Selamat datang Bang Gus di Cafe Wak B. Makasih. Sehat Bang Gus? Sehat, alhamdulillah. Terus Wak B menggeliting ya, menengok ada petani kelapa sawit yang sukses seperti Ya mana tahu Wak B bisa ketularan suksesnya kan Man. Ini satu lagi Wak B juga kedatangan Rafni. Salah satu dia pengelola juga ya? Iya. Iya. Hasilnya apa? Kosmetik gitu ya? Salah satunya kosmetik. Seru nih Man. Man langsung saja Man kita mulai. Kita tanya Pak Gus Sarahap. Pak Gus, sekarang seperti apa perkembangan bisnis kelapa sawit, terutama yang tergabung dalam Apkasindo saat ini? Ya, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak bentuk penghargaan kepada TVRI yang sudah mengundang kami sebagai kumpulan dari petani kelapa sawit khusus Sumatera Utara dan umumnya kelapa sawit se-Indonesia, bahwa kita sesungguhnya adalah merupakan sumber devisa negara yang notabene tentu banyak menyumbang dari pendapatan baik di provinsi maupun di negara. Tapi melihat perkembangan sekarang memang petani kelapa sawit dengan harganya yang sekarang memang sedang naik, tren naik karena kebutuhan terus berjalan. Situasi juga diiringi dengan perkembangan di situasi di dunia, bahwa petani sawit khususnya kelapa sawitan Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja juga gitu. Kenapa? Karena di sini banyak permasalahan yang bisa kita kupas, yang bisa kita ulas, baik keterkaitan dengan status lahan, kemitraan, kemudian ya seperti program selaras dengan Pak Presiden, hilirisasi. Yang sekarang Pak Presiden juga sudah memecah kementeriannya menjadi dua, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Nah, jadi diharapkan linearisasi dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus seragam. Itu yang sering-sering pemerintah pusat niat baik, niat bagus dengan kebijakan yang baru, dengan regulasi yang baru, tetapi di lapangannya existingnya malah bermasalah. Ya, Nah, nih Rafni sendiri nih, bagaimana sih menurut Rafni ya, salah satu dari turunan kelapa sawit itu kan produknya adalah kosmetik nih ya. Ada beberapa jenis kosmetik yang bisa dimanfaatkan dari kelapa sawit itu sendiri. Ada seperti lotion, kemudian sabun juga bisa ya. Nah, untuk produk yang kita jual sendiri itu seperti henna. Gitu. Jadi salah satu produk henna yang kita jual ini juga kita campurkan sedikit dari campuran minyak sawit itu. Oh ya, esensialnya ya. Esensialnya. Jadi dia biar lebih
lebih bagus, Halus, iya. oh lebih halus hasilnya. Udah berapa lama sih sebenarnya Rafni ini bergelut? Kalau Bang Gus tadi kan memang dia lebih kemana Bang hasil dari produk sawit yang Abang kelola itu? Kalau kita kan dari TBS-nya ya, TBS-nya yang kita masukkan ke pabrik-pabrik. Memang kalau kita sih berharap memang hilirisasi itu harus berjalan. Iya benar. Kenapa? Karena kan pemerintah juga dengan situasi dunia seperti sekarang juga kebutuhan kelapa sawit meningkat, tapi situasi negara yang kurang membaik. Iya, Karena benar, ada Bang. perang dagang antara Amerika dan Cina, kemudian perang Ukraina dengan Rusia. Iya. Jadi diharapkan ya kebutuhan domestik juga kan bisa disuplai, tapi tidak memungkinkan juga kalau tidak ada ekspor untuk menyerap produktivitas dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau di Sumatera Utara sendiri, Bang, itu masih banyak nggak kebun-kebun sawit kita dan masih berpotensi nggak untuk menghasilkan produk-produk yang bagus gitu loh? Ya, karena sebenarnya wajah perkelapa sawitan Indonesia itu 80% dari Sumatera Utara. Kita nggak bicara luas ya, kita permasalahan. Sejujurnya kalau permasalahan Sumatera Utara selesai, 80% permasalahan Indonesia itu selesai. Baik, mungkin Pak Gus terkait regulasi juga dan sertifikasi ini sering juga ya, dihadapi oleh Apkasindo bersama teman-teman petani sawit lainnya, mungkin dari terkait lingkungan, hak asasi dan keberlanjutan. Seperti apa Apkasindo dalam menyikapi hal-hal tersebut terkait regulasi dan lain sebagainya, termasuk juga sertifikasi? Ini pertanyaan yang brilian kalau menurut saya. Kenapa? Karena disinilah sedang situasi kelapa sawit yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Di situ ada namanya ISPO. ISPO itu ada perpresnya, ada permentannya, kemudian ada turunan-turunan yang lain dari regulasi yang sejujurnya kita mau baik tapi justru malah menghambat. Contoh, apalagi sekarang ada katanya kawasan, tentang kawasan. Ini malah ada perpres yang baru, perpres nomor 5 tahun 2025, ada SK Menhutnya SK 36 yang kira-kira permasalahan sawit itu sendiri sebenarnya belum clear. Iya, belum. Tapi dengan regulasi yang lama ada undang-undang agraria, undang-undang yang lain. Malah dengan regulasi yang baru, yang undang-undang di atasnya malah mohon maaf saya bukan maksud ini seperti dikangkangi jadinya. Jadi apa? Kekhawatiran petani kelapa sawit untuk kita nggak cari kaya, kita mencari hidup yang layak, kami menyekolahkan. Kita lihat di Sumatera Utara khususnya, pemekaran daerah itu umumnya adalah dari kelapa sawit. Iya. Kita mau ambil contoh yang manapun asalnya kelapa sawit. Jadi kalau dulu satu kabupaten untuk persiapan kantor manajer akan menjadi kantor bupati, balai perkantoran sawit jadi balai untuk pertemuan-pertemuan pemerintah daerah, dan lahannya akhirnya lahan-lahan sawit diambil oleh pemerintah daerah untuk pembangunan perkantoran pemerintah. Contoh di Batubara, kemudian di Mandailing Natal, Paluta, Palas, itu semua pemekaran akibat sawit. Jadi paling tidak kami berharap menghimbau dari Apkasindo melalui TVRI sebagai pemersatu bangsa, kalau orang-orang atau yang kira-kira tidak menyukai sawit, paling tidak jangan membenci. Ya karena kan setahu aku ya kan Bang, namanya petani sawit itu gelar gajah petani. Tapi kalau udah sawit pasti banyak duitnya tuh Bang. Iya kan? Amin, Lihat itu uangnya aja Wak B, tapi banyak permasalahan ya Pak. Betul. Termasuk ada konflik lahan ya kan. Betul. Masyarakat adat, Betul. kemudian ada juga masyarakat lokal, Betul. dan sesama petani Betul. sawit juga ya Pak. Betul. Nah, gimana itu Pak dari Apkasindo? Ya itu makanya saya sering mengatakan begitu ya. Kalau kita mau berbincang situasi, ya kita mesti memahami kondisi, memahami regulasi, dan tentu kita bisa menindaklanjuti dengan diskusi. Iya, betul. Nah, sementara salah satu pihak juga kadang-kadang kita berharap dinas dalam hal ini sebagai penanggung jawab nomenklatur perkebunan harusnya juga memahami regulasi-regulasi yang berkembang. Apalagi zaman pemerintahan yang lama, Indonesia itu tiap 2 jam sekali regulasinya baru. Jadi kalau tidak diupdate susah. Nggak tahu ya Bang. Kemarin saya diminta pendapat juga buat dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Beliau menanya tentang tata niaga TBS di tingkat petani yang dikedepankan Pergub nomor 29 tahun 2018. Jadi saya katakan mohon izin ini Pak KPPU, Pak Kanwil, saya bilang begitu. Itu nggak bisa dibahas. Dia bilang kenapa?
itu sudah nggak update, Kenapa? Karena kiblat daripada Pergub itu sendiri ada Permentan namanya. Jadi ada Permentan nomor 1 2018, ada sekarang perubahan lagi Permentan nomor ini. Jadi kita harus update terus, harus update. Jadi regulasinya, karena di belahan dunia manapun masyarakat khususnya petani kelapa sawit tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa ada bantuan dan intervensi pemerintah. Betul sekali. Jadi masalah tata niaga karena semakin hot Lukman, Wah ambil minum dulu lah ya Lukman ya, biar makin enak perbincangan kita. Buat yang enak-enak ya Wak, Iya. yang segar-segar, ini kan udara lagi panas nih. Kita berlanjut lagi ya Pak Agus ya. Iya. Pak Agus, mungkin tadi Bapak menjelaskan sedikit masalah tata niaga ya, tidak keseberagaman ya, harga tandan sawit di masing-masing wilayah ya Pak. Iya. Nah dari atas ini dari Sumatera Utara mungkin ke pusatnya seperti apa, mungkin untuk pemikiran bersama Iya. untuk Keseragaman, harganya ini bisa seragam gitu di tiap wilayah begitu Pak. Semua kan bicara suatu kegiatan harus ada dasar. Nah, dasar dari kelapa sawit harga itu kan dengan, kalau kita bicara rendemen namanya, rendemen. Nah, sekarang ada kegiatan yang dibantu oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan akan mengadakan uji rendemen di seluruh Indonesia, di masing-masing random acak di kabupaten. Mungkin itulah dasar penetapan dari harga. Nah, perkaranya bukan hanya itu saja, harus ditindaklanjuti dengan pengawasan. Nah, bagaimana kalau tidak mengikuti harga? Makanya saya bilang, regulasi pedoman penetapan harga ini sebagai patokan, sebagai hore-hore, atau hanya memenuhi regulasi aja. Ini kan agak sedikit ambigu jadinya. Bagaimana perusahaan kalau tidak mengikuti penetapan harga yang ditetapkan pemerintah? Bagaimana yang kira-kira tidak menerima buah sawit rakyat sekitar? Dan bagaimana dengan kemitraannya, dan banyak masalah lagi sih sebenarnya. Kalau kita kupas mungkin nggak selesai juga 1 minggu ini. Termasuk tata cara ya Pak untuk pengelolaan lahan juga ya, dan maksudnya jenis tanaman yang akan ditanam itu dipikirkan juga ya Pak ya? Iya, karena kan itu kan ranahnya kehutanan. Mereka melalui kawasan. Sebenarnya kawasan itu ada 4 tahap. Di situ harus ada penunjukan, kemudian ada tata batas, ada existingnya, baru penetapan. Dari penetapan inilah titik nol. Nah, sekarang tidak. Dia belum dilakukan penetapan, baru penunjukan, tapi sudah sita. Dengan adanya tim Satgas sekarang ini. Satgas yang dikomandai oleh TNI, timnya dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari BPN, dari BPKH, lengkap memang. Tapi harusnya permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dulu terlebih dahulu. Bagaimana kita mau hilirisasi, sementara hulunya juga nggak clear. Sementara kan kalau kita selalu dikawinkan antara hulu dan hilir. Hulu selesai baru ada hilirisasi. Jadi nggak bisa bicara hilirisasi tanpa ada clear and clean-nya hulu. Itu. Nah, kalau Kak Afni ini seperti apa? Kok bisa dulu tertarik mengelola turunan kelapa sawit ini menjadi produk-produk yang bisa menghasilkan turunan yang bisa dijual dengan harga yang ataupun di pasaran juga bersaing harganya begitu? Dulu kan kebetulan saya pernah kerja di perusahaan yang dia tuh mengolah minyak kelapa sawit menjadi sebuah produk kosmetik. Selain itu juga ada alkohol, ada sabun, ada lotion, dan banyak macam. Jadi setelah 5 tahun saya bekerja di perusahaan itu, saya ngerasa sepertinya udah waktunya ini untuk keluar, untuk membuka bisnis sendiri. Akhirnya saya ngebentuk sebuah bisnis yang namanya Henna, dan di situ saya mencoba untuk membuat suatu produk henna yang di dalamnya menyertakan minyak kelapa sawit itu sendiri. Bagaimana supaya henna itu teksturnya menjadi lembut, ya, dan nyaman saat dipakai. Dan selain itu juga kita ada sedikit mencampurkan untuk inai di kuku gitu. Makanya inai kuku itu agak sedikit oily. Jadi dari situlah kita ambil dan memberi peluang saya untuk lebih mendapatkan penghasilan yang lebih besar gitu dari
Wabe sudah datang nih bawa minuman untuk Bang Gus. Makasih Bu. Ini penjelasan Bang Gus ini mengenai kelapa sawit itu kan bagus sekali ya, Man. Banyak membuat kita. Makasih. Iya. makasih. Ini kalau kami air putih aja, Bang. Iya, iya. Kalau untuk narasumber kami kasihlah lemon tea ya, Bang. Maaf ya, Bang. Warnanya agak-agak abu-abu. Nah, Wabi kan tertarik tuh untuk bisnis kelapa sawit. Boleh lah ditanya-tanya. Itu persiapan dulu mungkin Pak Gus ketika memulai bisnis Iya. kelapa sawit itu hal-hal yang harus diperhatikan dari segi modal, mungkin dari lahan juga harus survei kan Pak ya dan lain sebagainya. Itu Ntar dulu, Bang, berarti ini yang Abang kelola itu dari mentahnya dulu lah ya, Bang ya? Ya kami di petaninya. Oh, di petaninya. Iya. Baru Abang masukkan ke pengusaha-pengusahanya Pabrik, gitu. ke pabrik. Oh, ke pabrik. Terus Rafni ini yang mengelola. Mengolah. Oh, mengelola Organisasinya. dari yang Berarti sudah abang jadi ini lah ya? tokenya ibaratnya. Oh iya, Bang, ini tokenya. Ini toke berarti yang kita undang di mana? Dua-dua toke kan. Satu toke kelapa sawit dan satu lagi hasil dari kelapa sawit itu, kosmetik ya, Rafni. Benar. Saya sangat tertarik tuh untuk memulai usaha kosmetik. Tapi memang Bang Gus ini harus memberikan edukasi juga ke pemirsa bagaimana kelapa sawit itu, kita memilih kelapa sawit yang bagus itu, Bang, untuk dijadikan produk yang baik juga. dari segi benih dulu seperti apa mungkin Pak Gus? Ya kalau di kami ada namanya istilah GAP. GAP itu Good Agricultural Practice. Jadi bagaimana cara membudidayakan yang baik. Iya. Tapi yang jelas menyambung dari Ibu Afni ini tadi tentang hilirisasi, sesungguhnya di Sumut ini banyak hilirisasi yang bisa mengangkat kehidupan masyarakat. Makanya saya sampaikan dengan Bang Lukman tadi, kalau bisa cerita kita ini sampai juga kepada stakeholder pemerintah, paling tidak pemerintah provinsi. Kenapa? Di sini ada namanya gula merah sawit, yang kira-kira saya pernah pameran di Jakarta itu, dia bilang pengusaha, "Are you crazy?" katanya gitu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau gula merah itu dari nira, ternyata bisa dari sawit. Itu ada di tebing ya, mulainya itu dari nira. Nah maksud saya itu bisa dieksplor banyak, bisa dieksplor ini, terus bisa buat lagi batako buat ini. Nah sekarang sudah jelas dari biosolar, bioaftur. Maka tadi sudah disambung fatty alkohol, semua bisa dari sawit. Nah sekarang bagaimana pemerintah ini menyikapi dengan arif untuk pemberdayaan para pelaku-pelaku kelapa sawit, termasuk ya UMKM-nya, petaninya, pengusahanya, jadi bersama-sama dengan memberikan suatu insentif lah, kalau saya bilang insentif untuk ketertarikan. Karena kalau kita bicara dimulainya bagaimana cara berkebun kelapa sawit, kalau namanya dimulai ya berarti rasa keinginan dulu ya. Modal lah ya Bang, harus ada ya Bang. Kalau modal sih mungkin bisa menyusul. Oh, bisa menyusul. Tapi keinginan betul nggak kita mau berkelapa sawit, menjadi peternak kelapa sawit dan menjadi komunitas orang sawit gitu. Itu aja sih. Jadi ketika dulu ya mula-mula menjadi petani sawit ini, tantangan yang ditemukan dalam pembudidayaan atau pengelolaan perkebunan sawit ini seperti apa dong Pak? Ya pertama sekali tentu edukasinya kita nggak dapat. Jadi kita kalau ada istilahnya dulu mareles, bibit mareles itu marihat leles-leles. Apa lagi artinya? Learning by doing Pak. Mencari susah. Jadi bibit itu memang bibit asalan yang produktivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan memang hasilnya jadi akan minimal, nggak maksimal. Makanya sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan menjadi pembibitan perbenihan. Kalau di sini yang paling tua tentu PPKS. Jadi ada juga nanti perusahaan-perusahaan yang kira-kira nggak usah saya sebut namanya, bukan jualan gini kan. Nah di situ mereka sudah ada perbenihan, pembibitan. Jadi sekarang ini lebih mudah untuk mendapatkan bibit yang resmi, bibit yang legal dibanding tahun 1990 ke bawah lah. Itu banyak juga benih palsu ya Pak ya? Ya itu, benih palsu orang bilang mareles. Jadi mareles itu kadang-kadang buah sawit berondol, memang karakternya, dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri dia ambil tanpa ada penelitian, tanpa ada pengamatan, nah itu udah dijual. Tapi buahnya ada juga itu? Ada, tapi tidak maksimal. Turun ya Pak ya produktivitasnya Pak ya? Kalau Satu, jadi kan ada namanya buah dura. Buah dura dan buah pisifera, pengawinan itu jadi tenera namanya, yang sudah berdasarkan penelitian. Buah dura ini bijinya besar, hasil minyaknya sedikit.
Itulah, tapi itu yang berlaku di masyarakat. Iya, Masyarakat yang penting bisa terbeli, terjangkau, tanam. benar. Hasil ininya, padahal resiko yang dihadapi akan bertahun-tahun. Iya, iya. Jadi semakin seru Seru ya, perbincangan kita, iya. Ada semakin semangat untuk menggali lagi pengetahuan tentang kelapa sawit ini. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini, di mana? Titik Kumpulan. Ayo, kita minum dulu. Masih di Titik Kumpulan. Kita pada kesempatan kali ini hilirisasi sawit bagi pemberdayaan masyarakat. Masih bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Insinyur Haji Gusdal Hari Harahap selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dan juga sebagai Ketua DPW Provinsi Sumut. DPW Provinsi Sumut dan Aduh. bersama Kak Rafni juga Iya. selaku pelaku usaha dari turunan Kelapa sawit. Jadi produk hilirisasi sawit tadi Kak Rafni inilah salah satu yang merasakan manfaat dari hilirisasi ini Benar. ya. Kira-kira dulu kesulitannya seperti apa ya untuk memulai itu usaha turunan kelapa sawit? Kesulitannya itu mencari hasil minyak dari turunan kelapa sawit itu sendiri yang kualitasnya bagus gitu. Jadi kan kita mencari dari perusahaan mana yang bagus, itu pasti semua butuh proses gitu. Ada beberapa perusahaan yang kita cari yang sampai 1, 2, 3 baru kita mendapatkan perusahaan yang pas gitu. Itu berapa tahun prosesnya sampai akhirnya saat ini Kak Rafni itu kan sudah betul-betul tahu nih ya cara mengelola. Karena kan kita learning by doing ini. Kita belajar tapi memperhatikan tetap berproses. Itu kira-kira gimana Kak Rafni permasalahan yang muncul kemudian cara menyelesaikannya? Itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai 2 hampir 3 tahun. Baru kita mendapatkan produk yang bagus dan bisa dipasarkan ke masyarakat. Itu apa aja sih produk yang Kak Rafni hasilkan dari memang kelapa sawit ini? Salah satunya lotion. Lotion ya? Iya, lotion. Jadi kita menjual lotion pemutih yang biasa dipakai oleh para pengrajin seniman yang ada di Kota Medan ini. Karena itu yang memang mereka butuhkan. Jadi di lotion itu ada sedikit campuran oily gitu. Yang dari bahannya itu kita ambil dari minyak kelapa sawit. Oh, itu betul-betul membuat boleh lah. Wah, ini kan kurang putih ya, Man. Bolehlah pakai coba itu yang pemutih dari apa? Lotion ya, Iya. lotion. Tidak lotion putih, pemutih. tapi mencerahkan Wabi. Oh ya, mencerahkan. Berarti Wadi cerah lah ya, Man. Oh iya ya. Oke, baik kita ke Pak Gus Iya. Harahap lagi. Pak Gus, mungkin dari Apkasindo sendiri terkait penerbitan surat tanda daftar budidaya ini kan sering menjadi kesulitan ya Iya. dari para petani ini. Dari Apkasindo sendiri seperti apa memfasilitasi mungkin para petani Iya. yang belum paham akan regulasi penerbitan surat tanda daftar budidaya ini? Ya, sebenarnya STDB singkatnya. STDB itu adalah seperti KTP ya, KTP untuk petani kelapa sawit. Cuma memang pemerintah sendiri melalui pemerintah daerahnya nggak seragam ini. Ada salah satu pemerintah STDB ini jadi perizinan. Sementara itu surat keterangan bahwa menyatakan bahwa surat tanda daftar budidaya ini adalah kalau kita bicara dengan kementerian ini bisa menjadikan alas hak di samping tentu SAM yang lain. Iya. Salah satu untuk syarat daripada ISPO, sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil, itu ada STDB. Perkaranya memang belum seragamnya pemikiran apa sih STDB, apa sih fungsinya, untuk apa antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Nah, itu yang bermasalah. Yang mengeluarkan siapa itu, Bang? Dinas. Oh, dinas. Dinas, karena dia merupakan surat keterangan. Tapi ada juga yang provinsi atau kabupaten lain yang mengeluarkan tuh PTSP, perizinan satu atap. Iya. Nah, jadi nggak seragam. Itu kesulitan. Padahal STDB itu, kalau kita sudah memiliki STDB, itu merupakan KTP-nya alas hak daripada petani. Itu seperti legalitas lah ya, Bang, Legalitas, ya? awal legalitas. Iya, Legalitas awal tetap legalitas. diuruskan ke SAM atau yang lain, tapi dasar itu STDB. Iya. Ini bagaimana nih Bang pendapat Abang tentang apa ya daerah-daerah? Saya pernah lihat itu, saya jalan-jalan ke daerah Selesai, itu kan dulunya ternyata pengelola dari perkebunan sawit itu kita nih dan kurang terawat gitu Bang. Ya itu makanya kan di situ harus ada edukasi, harus ada umpamanya kemitraan, harus ada keselarasan antara petani dengan perusahaan sekitar. Iya, Nah itu makanya kan banyak regulasi tentang kemitraan yang ujung-ujungnya hanya untuk masing-masing kepentingan, bukan untuk
arti hakiki kemitraan itu sendiri. Makanya gabung nanti Pak ke Apkasindo. Syaratnya seperti apa tuh Pak Gus kalau gabung? Kalau syarat dari Apkasindo mudah aja, yang penting dia petani kelapa sawit. Ada iurannya kita bang? Ada. Oh, ada ya. Ya STM di masjid kan ada juga Oh iya betul. Arisan juga ada bang. Nanti itu diajarin juga ya Pak ya, seputar juga pola satu manajemen yang sering menyengsarakan petani nih terkait dengan pola bagi hasil dan bayar kredit ya Pak ya. Nanti akan dibantu juga dari Apkasindo ya Pak ya. Kita hanya mengedukasi, makanya kan pola-pola itu kan pola yang terjadi dulu. Pembentukan awal-awal antara inti plasma. Jadi makanya sekarang kan kalau diharapkan ada kemitraan itu, saya berharap seperti saya sampaikan ke KPPU, saya berharap sih ada rantai perkelapa sawitan. Di situ ada perbankan, ada petani, ada pengusaha, ada pemerintah yang bergabung melepaskan baju latar belakang menjadi perkumpulan masyarakat perkelapa sawitan. Jadi bagaimana rantai akan jalan baik, tentu kalau rantainya baik. Tapi kalau rantainya rusak, kalau dia bisa jalan bisa tapi bunyi-bunyi. Artinya masalah di situ ada gitu. Iya, berarti memang harus ada keselarasan antara petaninya, kemudian bank usahanya, pemerintahnya semua. Usahanya, pemerintahnya, dan itu koordinasi antar beberapa pihak itu menemukan kesulitan itu bang. Ya itu. Biasanya. Ya contoh aja lah, ini TVRI ngundang Gapkinya aja, Gapkinya nggak datang. Iya. Ngundang dinasnya nggak bisa begitu ya. Bagaimana mau bicara yang lebih hal-hal yang permasalahan. Benar. Sementara untuk duduk-duduk bareng ngobrol aja susah gitu. Jadi makanya saya bilang Takut dia jumpa sama Bang Gus ini. harusnya sih memang harus ada penyamaan persepsi sama. Bagaimana kita membuat kesepahaman kalau sama-sama nggak paham. Betul. Dan nggak akan ada kesepahaman kalau sama-sama pihak itu salah satu pihak yang kurang paham. Jadi harus paham dulu baru ada kesepahaman. Iya, benar. Jadi makanya kami undang saat ini dua penikmat lah ini ya kan. Ini juga melakukan usaha hasil dari sawit itu, Rafni. Berarti udah banyak ya Rafni usahanya ya. Yang lain dari situ. Alhamdulillah. Terlihat nih Lukman yang kita undang memang orang-orang hebat semua kan. Dari berarti Bang Gus ini membantu para petani ya Bang, ya, untuk mendapatkan tugas edukasi. kita begitu ya. Iya, karena memang banyak sekali petani itu yang tidak paham. Iya. Kayak tadi lah Bang bilang, mereka dapat grondolan, mungkin mereka ini sendiri. Ya, tumbuh sendiri. Iya. Maka hasilnya itu kurang baik. Maksimal. Dan itu dijual ada perusahaan khusus yang nampung itu berarti ya Bang? Ya paling tidak kita sepertinya kan ada. Kenapa? Karena luasan dari dulu sejak pertama dibuka sawit kan sampai sekarang meluas. Dulu kan hanya berapa ratus ribu aja. Iya. Dimulai komersil tahun 1911 di Sungai Liput sama di Pulau Raja. Sekarang kan udah berkembang, udah jutaan. Di Sumut aja data di Indonesia ini yang nggak ada pas. Masing-masing dinas tuh, masing-masing BPS, yang lain pun datanya nggak pas. Ada yang bilang 1,2, ada 1,8 di Sumut, ada 1,6, ada yang 2 juta. Berarti ada yang ditutup-tutupi lah Nah, Bang. itu saya tidak bicara ke situ. Iya Itu. benar. Gimana Pak, udah tertarik? Ih, sangat tertarik memang, apalagi perempuan ya Bang zaman Ya. sekarang. Kita tengok nih kedai-kedai atau yang menjual kosmetik itu kan banyak sekali man. Kalau dulu kita pergi ke mall baru kita bisa beli alat-alat Ya, kosmetik ya. Benar. Kalau sekarang kan enggak ya Rafni? Di mana-mana. Oh di mana-mana di luar sendiri tuh udah banyak, dari toko-toko kecil sampai toko-toko besar. Itu adalah salah satu peluang Rafni nih sebagai pengusaha kosmetik untuk apa? Mengepakkan sayapnya lah istilahnya ya Rafni. Sekali-sekali ikut juga sama Pak Gus untuk metik-metik dan BTS. Masa Jangan daun jauhnya. sawit. Apa namanya, naik mobilnya Pak ya, mobil pick up. Tapi saya tertarik sih sebenarnya ya kalau ini. Saya kan juga bantulah mendorong ibu ini. Ya UMKM nih Bang. UMKM untuk lebih linearisasi antara produk dan mereka untuk lebih ke depan lah. Nanti kita akan coba selaraskan dengan kawan-kawan dan kita punya BPDP di situ. Iya. Mungkin untuk kegiatan atau pendanaan yang lain-lain bisa kita sinergikan. Iya betul. Termasuk regulasi pemasaran ya Pak ya. Iya. Regulasi pemasaran ini kan sekarang terlalu bebas juga sehingga sekali-sekali bisa dapat mengancam petani ya Pak Ya, itu makanya mungkin apa tuh aturannya Pak seharusnya Pak? ya kalau pemasaran itu kan ini kan masing-masing sekarang ada juga medsos, mungkin lebih paham lah Ibu Apni untuk pemasaran yang kira-kira memang
sudah cukup lama juga. Mungkin kalau untuk saya bisa bantu, mungkin untuk menghasilkan produk dasar dari sawitnya itu sendiri, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan dari kami, masyarakat kelapa sawitan mungkin bisa mengundang UMKM, salah satunya Ibu Afni ini. Berarti organisasi Bang Gus ini tidak hanya membantu petani, tapi juga nih teman-teman dari UMKM bisa dibantu juga ya Bang? Iya, karena kan kalau kita permudah urusan orang lain, urusan kita pun akan dipermudah. Benar. Itulah kita membuka Iya, peluang membukanya kan buka baru ya, pasar Bang? ini kan akan terserap banyak juga. Iya benar. Jadi itu dia ada sinergi Ya. tuh. Jadi betul-betul hilirisasi untuk pemberdayaan masyarakat, hilirisasi sawit untuk masyarakat itu Yes. jelas dia ya Bang. Yes. Betul. Itulah dia memang poin yang kita bicarakan hari ini. Ya. Jadi ada sinergitas antara Bang Gus sebagai salah satu pelindung ya Bang ya, pelindung petani ya, atau memberi edukasi lebih ke situ ya Bang. Iyalah, kita juga petani juga lah. Kita juga punya permasalahannya. Oh, iyalah. Kita juga sama-sama belajar, sama-sama mencari solusi lah. Memberikan Terkait solusi. untuk produktivitas ini selain hama apa aja mungkin yang bermasalah? Itu makanya sering juga saya bicarakan bahwa sawit ini kan art ya, seni ya, dia planters. Jadi sawit ini kan juga keterkaitan sama alam juga banyak. Jadi mungkin banyak orang-orang dari disiplin ilmu lain masuk ke kelapa sawit, tapi dengan menerapkan ilmu dia, saya rasa bukan salah, tapi kalau sawit ini kan dihitung takwim dia. Ketika kita sekarang berbuat hari ini, nggak langsung hasilnya bulan depan. Dia ada namanya faktor-faktor kayak umpamanya ada track, namanya musim track. Musim track itu yang mengelola pun tamatan dari planet lain, pupuknya dari bulan. Kalau emang track dia track, nggak bisa diapa-apain. Itu udah SK Tuhan. Nah, jadi pemahaman-pemahaman tentang itu yang harus dimiliki oleh disiplin lain, bukan merendahkan disiplin ilmu yang lain, karena berbeda kalau untuk kelapa sawit atau perkebunan. Karena dia kalau pupuknya bagus, sementara terus ada musim kemarau, terus rendah juga. Terus di ini kan hujan terus banjir, nggak juga bagus. Nah, bagaimana Bang partisipasi masyarakat dalam hilirisasi sawit ini sendiri Bang? Sebenarnya sih masyarakat tertarik dan mau. Cuma bagaimana bentuk ketertarikannya, keterlibatan pengusaha, keterlibatan pemerintah untuk sebagai trigger, sebagai bermitra itu yang menurut saya, maaf kalau menurut saya gitu kan, masih kurang. Jadi ketika kemitraan dibuat itu hanya untuk ada kepentingan perpanjangan HGU, terus urusan-urusan yang lain, perizinan lain, baru dia mesra. Kalau nggak mesra masing-masing, gitu. Itu yang susah. Gitu. Iya, betul sekali. Karena kalau kita lihat daerah-daerah sawit itu panas ya kan Bang? Itulah salah satunya. Itu Jadi memang termasuk masyarakat juga perusakan ekosistem perairan ya akibat limbah produksi. Bisa. Itu yang suka salah ya kan. Kalau sebenarnya sawit ini kan juga tumbuhan ya. Tumbuhan tuh alam yang katanya juga menyerap air banyak, terus menguat kekeringan. Dia menyerap air kan terjadi juga evaporasi penguapan di situ. Dia bukan makhluk yang menyerap air terus ambil ember kasih tempat yang lain, kan enggak juga. Dan bisa gonggong-gonggong sawit juga kan enggak juga gitu. Nah itu kan berarti tergantung sama petaninya Bang, bagaimana cara Ya dia mengelola tergantung lahan dia itu. menyikapi hal-hal yang ini. Kami juga sering sekarang mengadakan sawit goes to kampus, masuk ke kampus. Jadi perlu sekarang untuk generasi bahwa sawit ini adalah tanaman tanah air, bukan tanaman tanah suci. Jadi kami berharap sawit ini dicintai sama Indonesia sebagai tanah air, karena sekarang juara dunia sawit itu Indonesia. Indonesia. Produksi yang terbesar di dunia itu Indonesia. Jadi kalau Indonesia menggeliat tentang sawitnya, negara lain pasti pusing. Karena memang lahan kita masih luas ya Bang ya. Masih banyak. Satu bukan juga luas karena ini memang produktivitasnya memang tinggi. Jadi sawit ini 1:8 dengan minyak nabati yang lain. Jadi kalau kacang kedelai, soyabin, matahari, dia harus 8 hektar untuk menghasilkan 1 ton. Sawit ini cuma 1 hektar. Jadi banyak sebenarnya kalau merambah itu ya negara-negara penghasil itu. Iya. Cuma kalau Indonesia menguasai dunia kan agak sulit juga apa yang lain susah juga negara lainnya kan gitu. Iya, makanya negara lain tuh agak berminat juga Bang untuk investasikan di Indonesia. Di Indonesia.
Karena negaranya kan memang negara SK-nya SK Tuhan kalau alam. Memang nggak tumbuh subur sawit Iya, di sana. betul. Kita ini kan emang dianugerahi ya Bang. Anugerahi. Nah, dengan tanah yang bagus gitu kan. Ya, selaras Musim dengan tanaman juga- sawit lah. Betul, selaras dengan tanaman sawit. Makanya kita harapkan apa yang Bang Gus lakukan ini bisa juga membantu para UMKM seperti Rafli Amin. ini untuk bisa ini Bang muncul ke permukaan. Apalagi memang kan dari sawit itu kan banyak sekali yang bisa kita hasilkan nih. Betul. Bisa sapu lidi. Iya. ya kan? Benar. Yang nggak usah jauh-jauh dari kita aja lah. Semua kita sama sawit. Apa yang nggak sama sawit coba di sini kan? Sabun ya Bang. Sabun sudah pasti. Nih, Parfum, parfum. minyak mobil yang pakai solar. Iya. Solar, semua pakai sawit. Nah, jadi kalau kita agak sedikit negatif tentang sawit itu yang saya agak bingung juga. Gitu. Ya kalau gitu orang nggak usah mandi satu hari, nggak usah pakai yang sabun gitu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira begitu. Dan itu ditemukan sejak kapan Bang? Bahwa memang sawit ini fungsinya banyak. Kalau dulu zaman Wak cuma tahunya sawit itu menghasilkan minyak aja. Minyak makan. Ini makan. wah, sebenarnya begini. Ini kan kalau aslinya dari Afrika. Jadi tahun 18-an, 1826 itu dibawa ke kebun raya Bogor. Oh, Cuma 5 pohon sampai sekarang. iya. Nah itu dibudidayakan di Pulau Raja, Asahan sekarang. Itu masih ada bekas. Sama Sumatera Timur dulu namanya, Sungai Liput. Itulah asal muasal Sawit tadi. sawit secara komersil. Budidayaannya ya Bang. Ya, yang dulu, yang sekarang akhirnya menjadi plasma, ada program-program pemerintah, program NES atau yang lain-lain. Inilah sekarang menjadi booming ini karena memang produktivitasnya, kemudian manfaatnya jauh lebih besar dari minyak nabati yang lain. Ke Kak Rafni. Kak Rafni seperti apa sekarang persaingan sesama penggiat turunan kelapa sawit di pasaran saat ini? Kalau di Medan, alhamdulillah persaingannya bagus ya, nggak yang bermain kotor gitu. Kita sportif gitu. Jadi siapa yang paling sering aktif di media sosial, dia yang lebih cepat dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Dan intinya kalau misalnya kita dalam berbisnis ini, apapun produk yang kita jual, kita tetap fokus aja untuk menjual produk dan kita pasarkan, kita promosikan di media sosial yang kita punya, seperti itu. Berarti media sosial itu membantu lah ya. Kak Sangat-sangat Rafni. membantu zaman sekarang. Itu produk-produk yang Kak Rafni hasilkan dijual juga nggak di toko-toko gitu? Kita jual di selain offline, kita jual juga di Shopee, TikTok Shop gitu. Ya. Pokoknya online shop juga dijual. Ini yang menarik ini kan Bang Gus sebenarnya, bahwa edukasi ke masyarakat itu bagaimana cara mereka bisa menjual hasil hilirisasi dari sawit tadi, karena itu tadi Bang, setahu Uwa ya kayak Abang bilang lah, Abang kan berusaha supaya sawit ini dicintai ya Bang ya. Jangan kita anggap bahwa sawit itu menyebabkan nih panas nih. Kalau kita kan tahunya ini gara-gara banyak sawit ini makanya daerah kita panas, kering gitu kan Bang. Dari sinilah kita mau mengedukasi bahwa ternyata Hoak itu. tanaman sawit itu tidak seperti itu ya Bang. Karena semua bisa dimanfaatkan dari daunnya. Ya. Benar. Ya kita contoh aja, ada bencana di Kerawang. Yang satu pohon pun nggak ada, banjir juga tuh, ya kan? Di Bekasi kena longsor begini juga, sawitnya nggak ada, Iya. bencana juga. Di Perapat longsor begini, sawitnya nggak ada juga. Iya benar-benar. Artinya lebih Jadi bukan kena objektif sawit. lah. Kita rehat lagi ya, Pak Iya. Bea, ya Pak Gus dan Ya. Kak Rafni. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Titik Kumpul. Ya, masih bersama kami di Titik Kumpul. bersama Pak Gus Harahap Iya. dan Kak Rafni. Luar biasa, makin panas ya. Makin Ujung acara panas. kita makin panas. Iya. Makin banyak ilmu kita dapat, Wak. Makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Iya. Satu lagi nih Bang yang ingin Wak tanyakan. Bagaimana cara meningkatkan kesempatan kerja lewat hilirisasi sawit ini kepada masyarakat dari industri sawit Bang? Ya. Jadi terima kasih. Sebenarnya sudah banyak juga yang mungkin kembali lagi saya terima kasih dengan TVRI publikasinya. Banyak yang sudah diperbuat. Kita sudah namanya beasiswa. Jadi anak-anak petani itu yang tidak mampu kita beasiswakan. Oh iya Bang. Jadi mulai keluar rumah sampai dia tamat uang buku semua ditanggung. Di samping beasiswa negara yang lain. Jadi beasiswa sawit ini juga diberlakukan untuk masyarakat perkelapa sawitan tentunya.
yang pada akhirnya ketika mereka sudah ada ilmu tentang kelapa sawitan, tentu perusahaan-perusahaan kelapa sawit akan meng-hire yang akan membuka lapangan kerja yang baru. Kemudian yang kedua, kalau memang produksi daripada kebutuhan hilirisasi ini banyak, tentu memerlukan pekerja. Dan dia pasti linear membutuhkan tenaga kerja juga. Jadi masing-masing saya berharap juga apa yang diniatkan oleh masyarakat berkelapa sawitan itu harus didukung juga dengan pemerintah, baik regulasi maupun hal-hal yang lain. Apalagi Presiden Prabowo ya Pak ya sudah menyatakan mendukungan memberikan dukungan terhadap ada 17 petani kelapa sawit di Indonesia ini Pak ya, untuk mendukung gagasan dari Presiden Prabowo untuk pembukaan lahan sawit ini. Ini seperti apa nih Apkasindo ke depan yang? Ya, kami terima kasih dengan Bapak Presiden yang jelas-jelas beliau juga menyatakan tentang ada kemarin regulasi tentang Uni Eropa tentang UDR reboisasi, dia bilang ngapain sibuk-sibuk nggak usah kirim ke negaranya juga mereka pusing gitu kan. Betul gitu. Jadi tidak mungkin negara lain akan mengatur kedaulatan Indonesia sementara dia butuh produknya juga gitu. Tapi kan di sini diperlukan keselarasan dan kekompakan orang-orang pelaku kelapa sawitnya ini. Kadang-kadang kalau dia ada yang curi-curi juga, ada yang ininya tidak sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu yang sulit. Makanya saya berharap kita mesti rapatkan barisan orang masyarakat kelapa sawit dengan situasi yang sekarang. Mungkin maksud dari Bapak Presiden benar, sekarang terimplementasi sama kami mungkin ada sedikit bermasalah juga gitu. Tapi mungkin dengan duduk semeja, dengan pengambil kebijakan mungkin itu bisa dijadikan solusi. Ya semoga ya kan Bang, dari perbincangan kita hari ini dari KPWB bisalah berkembang nanti Bang. Duduk sama-sama kita selesaikan masalah di dunia perkelapa sawitan ini Bang, supaya makin maju Indonesia ini. Karena memang kayak Abang bilang tadi bahwa 80% ya Bang. 80% kelapa sawit itu berasal dari Indonesia dan itu memang mempengaruhi dunia itu Bang. Nah kalau Rafni sendiri nih, apa harapan Rafni, ini udah ada Bang Gus, apa harapan Rafni sebagai salah satu pengusaha yang juga menikmati nih sawit itu tadi? Kita berharap dari pihak asosiasi Bang Agus ini, kita berharap tetap mempertahankan kualitas produksi ataupun penanaman bibit sawit yang unggul, yang bagus. Karena dari situ kita juga bisa menghasilkan sebuah produk lotion ataupun yang lainnya juga yang bagus gitu. Jadi kita juga bisa memberi peluang kerja kan kepada masyarakat ataupun kita bisa memproduksi lebih banyak lagi, kita bisa sebarkan ke agen-agen yang lain gitu. Karena kita bangga loh Bang, udah banyak sekali produk-produk kosmetik itu dari Indonesia ya. Yang melibatkan dan melibatkan memang UMKM kecil nih seperti Rafni itu Bang. Gimana menurut Abang? Bisa lah ya Bang dibantu ya Bang? Ya mudah-mudahan. Tapi makanya saya bilang perlunya silaturahmi ya. Jadi kita kan nggak tahu bagaimana kita mengambil langkah kalau kita pun nggak pernah dengar, nggak tahu. Betul. Ini baru dipertemukan sama TVRI ini. Yang sebenarnya kami butuh juga seperti ini. Butuh. Dari Apkasindo sendiri terkait program kerja ke depan ini, seperti apa? Terkait juga dukungan oleh Presiden Prabowo tentang pembukaan lahan kelapa sawit. Ya kami berharap pemerintah ini memberikan suatu kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Itu yang penting. Kenapa? Karena persyaratan daripada kemajuan suatu negara kan rakyatnya juga sejahtera. Iya betul. Dari mana kita mendapatkan devisa, tapi rakyatnya merana juga. Iya Bang. Jadi pondasinya juga kuat juga. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden, dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, ya memberikan keberpihakan yang pro rakyat lah. Terutama dari sektor kelapa sawit, baik dari legalitas maupun daripada regulasi-regulasi turunannya. Iya. Karena banyak manfaatnya, termasuk pemberian beasiswa juga ya dari Apkasindo ada juga. Bukan dari Apkasindo, dari BPDP namanya. Jadi di sini BPDP lagi kembali saya lanjut, itu ada juga namanya Sapras. Sarana prasarana bisa memperbaiki jalan kebun, membuat pasar kebun, gitu kan. Memang harus diusulkan, tapi ya paling tidak pos duitnya itu ada. Bang, kenapa Bang? Kalau Wak jalan-jalan ke kampung-kampung atau daerah yang banyak kelapa sawitnya, jalannya itu rusak Bang? Ya itulah makanya mungkin sosialisasinya nggak sampai. Sebenarnya itu bisa diusulkan. Apalagi sekarang ada PMK nomor 10. Nomor 90
itu tentang DBH, dana bagi hasil. Tentang sawit. Iya. Sawit, jadi uangnya ada. Nah itu kembali lagi masing-masing pimpinan kabupaten menyikapilah. Ini mohon maaf, mohon izin saya. Kadang-kadang pimpinan pemerintah daerah pun suka konstituennya yang dibangun. Sementara masyarakat umumnya nggak dibangun. Iya. Susah kan? Betul, Jadi Bang. yang ribut sini, yang sana bagus, yang sana bagus nggak diam-diam aja. Yang sini susah. Jadi maksud saya berpikir objektif lah. Iya. Iya. Dari melalui atas itu juga dibahas juga ya, dari hulu sampai hilir. Iya. Termasuk juga strategi diplomasi sawit 2045 nih. Seperti apa persiapan dari Ya, atas itu, Pak? kemarin perwakilan kami sering juga bernegosiasi ke negara Eropa. Salah satunya Ketua Umum dan Pak Sekjen gitu kan. Saya 2014 juga pernah ke Eropa untuk tentang menyiarkan bahwa sawit itu bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sama bisnis sawit ini sama dengan Airbus di Amerika, di Eropa. Pentingnya itu gitu. Jadi jangan ganggu sawit kami. Iya. Kalau kalian nggak mau diganggu bisnis pesawat kalian gitu. Karena di sini kan sawit ini memang tulang punggung Indonesia. Iya. Kalau dulu mungkin tambang, Pertamina, mungkin sekarang sawit. Sawit. Karena dia sumber energi yang dapat diperbarukan. Iya. Dibanding yang lain dia cenderung habis. Jadi melalui TVRI inilah kembali lagi saya menghimbau kalau bisa nih acara ini rutin dan reguler gitu. Nanti kita bisa undang para pelaku-pelaku yang lain itu Pak Lukman. Baik, mungkin harapan terakhir dari Pak Gus terkait hambatan hilirisasi kelapa sawit ini yang ditemukan di lapangan, seperti apa mungkin yang ingin dicapai evaluasi dan membantu para Masyarakat petani, lah, petani dan juga masyarakat. petani kelapa sawit, Pak. Ya baik, terima kasih. Saya berharap sih regulasi-regulasi yang menghambat untuk niat-niat Bapak Presiden dicabut yang masing-masing kepentingan apa sih yang didahulukan, memang harus pro rakyat, pro kesejahteraan, itu yang harus dikedepankan dibandingkan harus head to head atau berhadapan dengan kepentingan rakyat. Saya rasa itu. Iya. Nah, kalau Rafni sendiri, apa harapannya ke depan supaya memang penggiat UMKM seperti Rafni ini bisa lebih muncul dan dikenal lagi ya? Kalau bisa jangan di Medan aja dong, Rafni. Kalau ini kan kayak Bang Gus bilang udah sampai Eropa, kalau bisa produk-produk yang Rafni hasilkan itu bisa sampai ke luar negeri, dikenal sama masyarakat global. Seperti yang Kak Ririn bilang, harapan kita ini berawal dari bahan baku sawit ini yang bisa kita buat menjadi sebuah produk lotion dan yang lain-lain. Ini kita berharap selain bisa dipasarkan di Medan, tapi sejauh ini sih memang alhamdulillah sudah banyak customer kita itu yang dari seluruh pulau di Indonesia, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, semua ada kecuali Papua. Ya. Papua belum sampai sana pasarnya, tapi kita targetkan mudah-mudahan tahun ini atau akhir tahun ini bisa sampai ke Malaysia ataupun Singapura gitu. Itu harapan kita. Semoga produk kita bisa terkenal sampai di sana. Ya berkolaborasi lah nanti ya, dengan Bang Gus dengan Pak Rafni Agus. ya. Jadi Wak Ben ceritanya tertarik ke usaha yang digeluti Pak Gus atau ke Kak Rafni? Sebenarnya kalau Bang Lukman nanya sama Wak B lebih tertarik kawin sama pengusaha ini, sama petani sawit, lebih jelas kayaknya. Jadi bisa mau angkat kaki ya. Gitu. Iya, kalau kayak Rafni kan capek lagi dia mencari-cari, bekerja lagi. Kalau kawin sama petani sawit kan udah jelas Om. Wak B mau enaknya aja tuh namanya Wak B. Harus kita maksudnya perjuangan mereka ini kan. Iya, Harus perjuangan kita- dari Bang Gus dengan Rafni inilah yang kita bisa edukasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana hilirisasi sawit bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gimana Wak B, kita minum lagi atau ada makanan spesial hari Iya, ini belum. dari turunan kelapa sawit? Nanti kita hasilkan ya, digoreng dari minyak kelapa sawit. Baik. Iya. Tanpa terasa waktu juga ya pemirsa ya, mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Lukman Epistorus. Dari saya Wabe bersama bintang tamu kami Bang Gus dan Rafni. Mohon undur diri, sukses selalu buat pertanian sawit kita dan menjadi tuan rumah di dunia pokoknya ya, di Indonesia Betul. menjadi tuan rumah kelapa sawit di dunia. Iya. Ya. Pemirsa, tetap jangan kemana-mana ya. Kembali lagi nanti bersama kami di Titik Kumpul. Minggu depan kami akan segera kembali. Bye-bye.